Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Andre Nova Saputra dengan NIM 2117041271. Saya di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah Etika Bisnis Profesi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, yang bab pertama yaitu definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang mengatur tentang benar dan salah dalam menjalankan bisnis. Cakupan dari etika bisnis itu tersendiri mencakup banyak aspek dan kegiatan, mulai dari individu pekerjanya, perusahaan, hingga masyarakat selaku konsumen. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan etika bisnis. Fungsinya yaitu pelaku bisnis, baik pelaku UMKM atau UKM, terutama bagi pemula yang usaha secara otodidak, tidak pernah menyadari fungsi etika bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk produk, barang, atau jasa yang mereka tawarkan. Yang pertama ada membangun trust atau kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan profit penjualan. Yang ketiga, menjaga stabilitas perusahaan. Yang keempat, menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir, menghindari persaingan tidak sehat. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan etika bisnis itu hadir yaitu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran, kedua integritas moral, ketiga kesetiaan, keempat otonomi, kelima keadilan, dan yang terakhir saling menguntungkan. Selanjutnya ada perkembangan etika bisnis. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Selanjutnya ada perilaku tidak etis. Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu mencuri ide bisnis. Yang kedua yaitu melakukan penipuan. Yang ketiga, menggunakan foto produk dari usaha orang lain. Selanjutnya bab kedua yaitu teori-teori dalam etika. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Secara terminologi, utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang menyatakan bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sifat teori utilitarianisme yang pertama memiliki sifat kritis dan rasional. Yang kedua bersifat teleologis. Yang terakhir yaitu bersifat universal. Selanjutnya ada teori deontologi. Deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar jika tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Selanjutnya ada konsep-konsep dari teori deontologi, yaitu sistem etika ini hanya menekankan suatu perbuatan yang didasarkan pada wajib tidaknya kita melakukan perbuatan itu. Yang kedua, perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban. Bertindak sesuai kewajiban disebut legalitas. Yang ketiga ada teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Yang terakhir ada teori keutamaan. Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang tampak dalam tindakan kebiasaan. Keutamaan juga berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah posisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah tertentu. Bab ketiga yaitu etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai etika itu merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Nilai etika adalah keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini. Selanjutnya ada hak. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Hak dan kewajiban manusia pun mempunyai arti bahwa setiap manusia diwajibkan saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi dan empati dan sikap positif. Toleransi berarti bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat atau sikap saling menghargai tindakan orang lain yang berbeda-beda. Dan selanjutnya empati memang berkaitan erat dengan perilaku menolong. Melihat empati sebagai upaya melihat kerangka berpikir internal orang lain secara akurat. Perilaku tidak etis di dunia kerja secara metodologis memaparkan bahwa tidak setiap hal menilai perbuatan
dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Berikut contoh perilaku tidak etis di dunia kerja adalah kecenderungan melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada bab keempat, yaitu arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan norma atau aturan norma dan etika akan memberikan dampak baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Karena citra perusahaan yang baik sangat penting di masa ini maupun di masa depan. Selanjutnya ada misi etika. Etika bisnis memiliki misi untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil. Selanjutnya ada filsafat etika. Sebagai cabang filsafat etika yang membahas moralitas, harus dipahami ada berbagai cara untuk menghadapi moralitas atau berbagai pendekatan ilmiah mengenai tingkah laku moral. Berikut adalah bidang teori etika yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada etika normatif, merupakan cabang etika filosofis yang mempelajari masalah-masalah moral, meneliti secara kritis rasional mengenai prinsip etis. Selanjutnya ada metaetika, mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis terkait bahasa etis yang digunakan dalam bahasa moral terhadap hal yang dianggap baik ataupun buruk. Dan yang terakhir ada etika deskriptif, menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya kebiasaan adat, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada bab 5, yaitu etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Bisnis internasional meliputi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ada beberapa prinsip etika bisnis secara umum, yaitu menghormati hak asasi manusia, kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan terhadap norma sosial dan budaya, menghindari korupsi, bertanggung jawab sosial, dan mempromosikan keberlanjutan. Selanjutnya ada norma-norma yang umum pada taraf internasional, yaitu menyesuaikan diri, regioisme, moral, dan yang terakhir immoralisme naif. Selanjutnya ada whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan karyawan yang mengungkapkan informasi yang mereka yakini sebagai bukti kesalahan manajemen yang parah, pemborosan dana yang besar, penyalahgunaan wewenang, bahaya besar, dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan publik. Whistleblower biasanya bekerja di dalam organisasi tempat pelanggaran terjadi, tetapi mereka juga dapat berada di luar organisasi. Adapun jenis-jenis whistleblowing yaitu pelanggaran skala internal, pelaporan pelanggaran skala eksternal, dan selanjutnya penerapan whistleblowing dalam bisnis, yaitu menjalankan bisnis dengan skema kerja tanpa korupsi, selalu mendengarkan aspirasi pekerja, menyediakan kotak saran, dan memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan. Yang bab ke-6 ada sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika, yaitu yang pertama, agama. Agama adalah tata kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menyambungkan manusia dengan tatanan kehidupan, implementasi yang bisa mempengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada dasarnya, ada persamaan dalam tiap-tiap agama yang menyangkut hubungannya dengan dasar dalam beretika. Yang pertama ada keadilan, kedua saling menghormati, ketiga pelayanan, dan yang keempat kejujuran. Contohnya dalam perusahaan adalah Unilever, yang seluruh yang dilakukan perusahaan dan brandnya tidak lepas dari mendorong masyarakat menghargai keberagaman, menghapus stigma negatif dan diskriminasi. Yang kedua ada filosofi. Salah satu sumber nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengembalian keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Contoh perusahaan yang menghargai filosofi sebagai sumber dari etika adalah perusahaan Pertamina, di mana perusahaan ini mengadakan upacara hari lahir Pancasila. Yang ketiga ada budaya. Budaya merupakan sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, di mana nilai-nilai ataupun aturan yang telah ada di masa sebelumnya menjadi sebuah acuan. Adapun salah satu perusahaan Google, perusahaan raksasa teknologi ini dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Budaya kerja Google diklaim dapat membuat karyawan menjadi lebih produktif. Yang terakhir yaitu hukum. Biasanya hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Artinya, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Contohnya, perusahaan yang patut ditiru adalah LEN. LEN berkomitmen untuk melakukan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara membina hubungan dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat dan daerah. Baik, sekian
pemaparan materi saya. Terima kasih.